digabungkan. Kenapa? Karena kepala daerah itu kan sebagai entitas pelaporan. Nah, entitas pelaporan dia harus melaporkan atas pertanggungjawaban dari pelaksanaan APBD ya. Nah, pertanggungjawaban atas APBD-nya. Nah, oleh karena itu jadi merupakan gabungan dari LK SKPD maupun LK PPKD. Nah, kemudian kenapa harus dibuat LKPD? Karena pemerintah daerah, dalam hal ini kepala daerah, merupakan entitas pelaporan. Dia harus melaporkan apa yang sudah dilaksanakan dari apa yang sudah dianggarkan. Jadi karena mendapat uang dari rakyat, yaitu APBD, nah dia harus membelanjakan, kemudian itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai entitas akuntansinya adalah setiap pengguna anggaran. Ya, kalau di daerah kan pengguna anggarannya adalah PPKD, ya, kemudian kepala SKPD. Sebagai pengguna anggaran kan dia dapat anggaran-anggaran tuh ya. Nah, karena dia dapat uang DIPA, ya, oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawaban ini ya, yang melaksanakan, yang melaporkan kan memang kepala daerah ya, tapi yang membuat ya, yang menyiapkan, yang menyusun itu adalah PPKD. Ya, konsolidasiannya ada di PPKD. Tapi untuk laporan SKPD, sebagai SKPD ya yang bertanggung jawab adalah pengguna anggaran masing-masing sebagai entitas akuntansi. Nah, kemudian BPK itu akan memberi opini, ya, memeriksa dan memberi opini terhadap LKPD, bukan memberi opini terhadap LK PPKD maupun LK SKPD. Nah, karena entitas pelaporannya ada di kepala daerah. Nah, opininya sendiri kan ada 4 itu ya. Nah, kemudian juga apakah menjamin Pak kalau opininya sudah bagus, tidak terjadi korupsi atau apa? Nah, ya tidak menjamin, tapi setidaknya dengan indikatornya kalau LKPD-nya bagus, opininya wajar tanpa pengecualian, nah, berarti kemungkinan terjadinya fraud itu akan lebih kecil dibanding opini-opini yang lain. Nah, itu ya. Kemudian kita belajar hari ini ya, nanti saudara diharapkan bisa menyusun kertas kerja konsolidasi ya, kemudian mampu membuat jurnal eliminasi dan mampu menyusun laporan keuangan Pemda. Itu ya. Nanti ini akan berguna ketika saudara dimasukkan menjadi pegawai di badan pengelolaan dan akuntansi, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah misalnya ya, BPKD. Itu ya. Baik di situ karena di situ sebagai BPKD, nanti Anda juga diminta untuk membuat LKPD ini, menyusun LKPD. Kemudian LKPD ini merupakan ya laporan keuangan konsolidasi
di mana ya laporan keuangan gabungan hal ini merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal. Artinya kalau SKPD-nya ada 30, nah, kan ada LK SKPD sebanyak 30. Nah, kemudian ada LKPPKD 1. Nah, ini digabung ya menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, ya ini yang disebut dengan LKPD. Nah, kemudian laporan keuangan konsolidasi ini kan seperti yang saya bilang bahwa yang menyusun adalah BPKD karena dia mewakili Pemda sebagai konsolidator. Nah, laporan konsolidasi ini dibuat karena sistem akuntansi pemerintah daerah dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang. Arsiteknya itu kan HUBO, ya, Home Office dan Branch Office. Nah, PPKD bertindak sebagai kantor pusatnya, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabangnya. Nah, ini gambarnya, ilustrasinya ya, PPKD, kantor pusat sebagai konsolidator, ya, SKPD sebagai kantor cabang, ya, PPKD sebagai entitas akuntansi, ya, dia membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, jadi intinya adalah menggabungkan ya seluruh laporan keuangan baik SKPD maupun dengan PPKD. Nah, proses penyusunannya ya, penyusunan LKPD ini terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama, saudara nanti harus menyusun kertas kerja atau worksheet-nya konsolidasi ya. Dan yang kedua adalah menyusun laporan keuangan gabungan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan. Jadi yang pertama kan susun dulu kertas kerja konsolidasi ya, pakai Excel itu ya. Kemudian saudara menyusun laporan keuangan ya yang gabungan ya sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangannya apa ya, terdiri dari LRA gabungan ya, LU ya, LPE, LAK ya, sampai neraca ya. Dan kemudian ada lagi nanti CA, LK gitu ya. Catatan atas laporan keuangan. Nah, ini ya diagramnya ya. Jadi apa itu neraca saldo SKPD setelah penyesuaian ya. Ini masuk nanti ke dalam worksheet konsolidasi ya. Neraca saldo BPKD setelah penyesuaian juga masuk situ ya. Kemudian jurnal eliminasinya nanti dieliminasi ya, masuk ke situ. Nah, nanti setelah saudara membuat worksheet konsolidasi ya, kemudian saudara menyusun laporan LKPD-nya ya, laporan keuangannya yang terdiri dari LRA Pemda, salnya Pemda ya, bukan SKPD atau PPKD lagi ya, tapi adalah Pemda. Salnya Pemda, LO-nya Pemda, LPE Pemda, neracanya Pemda ya, LAK Pemda ya, CALK Pemda. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Oke. Kemudian ini di apa? Anak buah saya, ibu mertuanya juga meninggal karena COVID. Anak buah saya kan kemarin COVID juga dia. Udah 3 minggu ini. Yang baik kemarin
minta doanya Pak, ibu mertua saya sedang dirawat di rumah sakit. Ini tadi pagi meninggal, ya. Aduh, serem. Oke, kenapa sih orang itu takut meninggal? Karena biasanya itu karena takut banyak dosa aja, ya merasa masih banyak dosa ya. Kalau udah jamin masuk surga mungkin nggak takut ya. Canda ya. Ya ini apa? Sambil bicara gini kan itu melepas apa itu? Melepas penat ya. Di pikiran itu kan pasti bagi manusia pasti inilah keder juga kan mendengar berita itu ya. Ya semoga COVID ini segera berakhir ya. Obatnya segera temukan ya. Orang sehat-sehat aja semua gitu ya. Kayak istilahnya kalau dulu flu tahun 1918 itu serem kan, sekarang obat flu aja beli di tukang obat pinggir jalan aja udah sembuh ya. Ya. Baik, proses konsolidasi ya. Jadi proses konsolidasinya ya, neraca dari setiap neraca saldo dari tiap satker dikumpulkan ya, masukkan ke dalam neraca saldo gabungan ya. Kemudian neraca saldo gabungan ini dilihat jurnal eliminasinya mana, terus nanti dieliminasi ya. Nah, kemudian muncullah neraca saldo setelah eliminasi ya. Kemudian setelah itu bikin LRA, ya, kemudian bikin neraca. Ya. Itu. Kemudian nah, apa yang dieliminasi ya, jurnal eliminasi adalah jurnal dari akun-akun resiprokal ya, yang kemarin RK-SKPD dengan RK PPKD ya. Itu nanti yang saudara harus eliminasi. Ya. Jadi akun resiprokal, jurnal eliminasi didapat dari akun resiprokal. Akun resiprokal adalah akun yang saling terkait antara SKPKD selaku PPKD dengan SKPD. Nah, biasanya akun tersebut kita kenal sebagai akun RKPPKD dengan akun RKSKPD, gitu ya. Kemudian jadi jurnal eliminasi ini adalah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal tadi. Ya. Kemudian contohnya adalah sebagai berikut ya. RKPPKD ya di debit, RKSKPD-nya di kredit, kan gitu ya. Nah, kemudian ini contoh kertas kerja konsolidasi ya. Kertas kerja konsolidasi pemerintah kabupaten kota mana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember misalnya 2008 ya. Nah, yang pertama tulis 1, 2, 3 ini kan urutan. Nah, di sini kan ada kode dan nama akun ya. Kode dan nama akun itu kalau di prakteknya ya, di prakteknya nanti itu semua akun di dalam akuntansi itu kan ada kodenya ya. Dikasih kode. Jadi sebenarnya tidak perlu uraian kalau saudara melihat kode depannya ya. Depan itu kan ada kodenya, itu sudah menunjukkan.
Nah, yang pertama misalnya kalau kodenya 1 di dalam neraca misalnya apa, berarti aset, kan gitu ya. Nah, kalau di dalamnya aset itu misalnya 1.1 berarti aset lancar, gitu kan ya, kayak gitu. Nah, saya nggak tahu nanti ya, ini belum dibuat soalnya, mungkin kalau ujian pakaiin kode atau disederhanakan mungkin kodenya ya. Nah, kemudian dari kode akun, kolom berikutnya adalah neraca saldo SKPD, ya contohnya ini misalnya Dinas Kesehatan. Nanti sampingnya neraca saldo SKPD Dinas Pertambangan dan Energi misalnya. Sampingnya lagi neraca saldo SKPD Dinas Pendidikan ya, terus sampai dia misalnya punya 30 dinas. Ya udah, SKPD-nya ada 30 ya tulis berderet-deret gitu ya. Kemudian digabungkan ya, digabungkan. Nah, digabungkan dalam neraca saldo gabungan. Nah, kemudian ada jurnal eliminasi tadi, mana yang akun resiprokal itu yang dieliminasi. Kemudian masuk ke neraca saldo setelah eliminasi. Itu ya. Nah, jadi lebih jelas mungkin seperti ini ya. Tahap penyusunan kertas kerja konsolidasi ya. Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun ya, untuk menyusun neraca saldo gabungan SKPD dan PPKD. Ya. Jadi ini kertas kerja ini hanya alat bantu gitu ya. Oleh karena itu karena hanya alat bantu ya, manusianya yang diharapkan apa itu diharapkan memang mengerti betul ya tentang akuntansi pemerintah daerah ini. Nah, kemudian kertas kerja juga berguna untuk mempermudah proses pembuatan laporan keuangan secara gabungan. Nah, ini ya yang tadi kita ulang ya. Kode akun, nama akun, ya laporan keuangan SKPD A, B, dan seterusnya. Kemudian laporan keuangan PPKD ya, dan seterusnya. Kemudian jurnal eliminasi ya, jadilah laporan keuangan Pemda. Ya. Oke. Nah, aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi ya, karena kita pertama harus membuat kertas kerja konsolidasi ya, buatnya di worksheet di Excel ya biasanya ya, menyusun worksheet LRA, yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 4567 ya, dihafalin nanti ya, 4567 dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan LRA gabungan. Karena LRA berarti 4 ini kodenya apa ini? Kode apa biasanya kalau 4? Ya, pendapatan ya. Kemudian kalau 5 biasanya apa? Ya, belanja ya. Begitu ya. Nah, 67 ya penerimaan dari pembiayaan, 7-nya ya pengeluaran pembiayaan seperti itu ya. Kemudian menyusun worksheet LO ya. Yang kedua, menyusun worksheet LO yaitu dengan cara menggabungkan akun-akun pada kode 8 dan 9. Penerimaan dan beban dari seluruh SKPD dan PPKD untuk mendapatkan laporan operasional gabungan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun worksheet neraca, yaitu dengan cara menggabungkan akun pada kode 1, 2, dan 3. Neraca 1 berarti aset, ya. Kemudian 2 apa? Kewajiban, 3 ekuitas.
ya, untuk mendapat menjadi neraca gabungan. Namun ya jangan lupa, khusus untuk penggabungan neraca lebih dulu harus dibuat jurnal eliminasi. Barulah kemudian dibuat neraca gabungan, ya. Nah, jadi kalau di neraca itu kan sistem HOBO-nya ya, home brand home office dan branch office-nya ya, itu kan ada RKPP, ada akun resiprokalnya ya, itu harus dibuat jurnal eliminasinya ya, sebelum membuat neraca gabungan ya, khusus di neraca ya. Kemudian penyusunan laporan keuangan konsolidasi ya. Setelah saudara-saudara membuat worksheet-nya tadi ya, kertas kerjanya, baru saudara menyusun kertas kerja penggabungan LRA, ya, penggabungan RO, dan penggabungan neraca. Nah, jadi nanti kertas kerja untuk LRA tadi ya 4, 5, 6, 7 ya. Nah, di sini ada surplus defisit LRA. Ya. Ini ada pembiayaan neto. LRA SKPD 1, LRA SKPD 2, LRA PPKD, jadi LRA gabungan ya. Kemudian Silpa atau Sikpa sini ya. Oke. Kemudian kertas kerja konsolidasi LO ya. Akunnya, kode akunnya 8 dan 9 ya. Nah, ini dibuat seperti ini ya. Nah, surplus defisit LO. Nah, kemudian saatnya saudara menyusun kertas kerja konsolidasi neraca. Nah, di saat menyusun ini, nanti di dalam neracanya ada jurnal eliminasi, yakni debitnya rekening kas ya, RK PPKD, kreditnya RK SKPD. Ini akun-akun resiprokalnya nanti dieliminasi di sini. Baru nanti jadi neraca gabungan. Nah, kemudian ketika mengkonsolidasikan, itu saudara tidak perlu lagi membuat jurnal penutup. Karena jurnal penutupannya itu sudah dilakukan waktu bikin LK SKPD, SKPD ya, dan LK PPKD. Tuh. Nah, setelah itu saudara menyusun laporan setelah worksheet-nya sudah jadi ya, saudara kemudian menyusun laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, ya LPSAL, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Mungkin yang dua ini pertemuan minggu depan ya. Jadi saya kirimkan bahannya. Nah, penyusunan laporan keuangan Pemda ya, sama persis dengan proses penyusunan LK di tiap SKPD atau PPKD. Nah, caranya bagaimana? Ya. Di dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, isinya biasanya apa? Menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan LRA ya, kemudian belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan. Nah, kemudian dibandingkan ya dengan anggarannya dalam satu periode tersebut. Nah,
LRA ini juga dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi dengan mengambil data akun kode rekening 4 ya untuk pendapatan LRA, 5 untuk belanja, 6 untuk transfer ya, 7 untuk pembiayaan. Ada worksheet yang telah digabungkan. Kemudian menyusun laporan perubahan saldo anggaran lebih ya. LPSAL ini merupakan akumulasi silpa periode berjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Laporan perubahan SAL baru dapat disusun setelah LRA-nya selesai. Jadi setelah saudara menyusun LRA, baru LPSAL-nya dibuat. Kemudian ini contohnya ya. Nah, kenapa kenapa LPSAL ini dibuatnya setelah LRA? Karena untuk saldo anggaran awal ini ada saldo anggaran awal yang harus ketemu dulu angkanya waktu saudara membuat LRA. Kemudian menyusun laporan operasional ya, LO-nya. Nah, LO-nya kode rekeningnya datanya dapat diambil dari yang ada kode rekening 8 depannya ya. Untuk pendapatan LO dan 9 untuk beban. Kemudian menyusun laporan perubahan ekuitas ya. Ini menggambarkan pergerakan ekuitas Pemda ya. Nah, kemudian juga ini disusun setelah ada LO karena ada ekuitas awal ya, dan ada data perubahan ekuitas periode berjalan yang diperoleh dari surplus defisit LO. Ya. Nah, ini contohnya ya, LPE ya. Ini didapat dari surplus defisit LO, ini didapat dari LO ya, ada ekuitas awal ya. Dibandingkan. Nah, kemudian menyusun raca ya. Laporan keuangan lainnya yang langsung dapat dihasilkan dari worksheet konsolidasi adalah neraca. Neraca dapat disusun dengan mengambil data akun kode rekening 1 untuk aset, ya, 2 untuk kewajiban, 3 untuk ekuitas. Nah, jangan lupa di dalam proses penyusunan neraca gabungan ada proses jurnal eliminasi untuk resiprokal ya. Akun resiprokal yakni RK SKPD dan RK BPKD. Nah, ini ada catatannya dari proses penutupan LO sebelumnya di SKPD dan BPKD terbentuk ekuitas yang sudah meliputi transaksi kas dan akrual. Dari proses penutupan LRA terbentuk ekuitas SAL dan proses offset ya, ekuitas dari transaksi kas. Ya. Dengan demikian di dalam akun ekuitas akan terlihat saldo ekuitas SAL dan ekuitas akrual murni. Tuh. Oke. Nah, kemudian yang keenam adalah saudara menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas ini menggambarkan aliran kas masuk dan keluar yang terjadi pada Pemda. Dan semua transaksi arus kas masuk dan kas keluar tersebut diklasifikasikan menjadi 4 ya. Dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Ya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku besar kas dan laporan arus kas ini disusun oleh Bendahara Umum Daerah, yakni Kepala BPKD atau BPKD. Nah, yang terakhir adalah membuat catatan atas laporan keuangan. Ya.
Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Hal-hal yang diungkap di dalam caleg antara lain seperti berikut ya. Ini banyak sekali ya. Yang pertama harus ada nanti informasi umum tentang entitas pelaporan, yaitu tentang Pemda. Ya. Kemudian tentang entitas akuntansinya, ya, SKPD, dan PPKD. Kemudian informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro yang ada di dalam daerah tersebut, ya. Kemudian ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, ya. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target, ya. Kemudian yang keempat adalah informasi tentang dasar penyusunan LK dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Nah, kemudian juga ada rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Yang keenam, informasi diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Ya, kemudian informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada lembar muka, ya. Nah, ada yang tidak disajikan di situ, itu juga harus dimasukkan di dalam CALK. Ya. Oleh karena itu, CALK ini suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan. Walaupun sebenarnya yang disebut laporan keuangan itu adalah 6, ya, CALK itu bukan. Ya. CALK itu adalah komplement, ya. Tapi kalau nggak ada CALK-nya, nggak bisa baca. Orang bukan orang awam, ya. Maksudnya orang kebanyakan itu tidak bisa baca, ya. Yang harus bisa baca itu memang tidak diharapkan orang yang tidak berpendidikan sama sekali dia bisa baca, ya. Yang bisa baca ini laporan keuangan itu ya minimal orang yang ya pendidikannya yang minimal ya SMA gitu, ya. Itu bisa baca gitu, ya. Oke. Itu ya. Nah, demikian kiranya apa ada yang mau tanya atau mau ngobrol-ngobrol? Ini kemarin ada yang